Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, khususnya para musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada kesempatan Daurah Ta'lim At-Turathi angkatan kelima yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ilmu yang barakah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafuna shalih. ونخص إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب جميع تلاميذنا شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali hi Ali, bi sasodiku iku sak olo-olone kanca, alladzi utai wong yaksiru kang pepeko sopo alladzi fi sotikihi ing dalem koncone alladzi wa yusi lan buka sopo alladzi sirrohu ing rahasiani sotik. Wahai Ali, sejelek-jelek teman itu adalah teman yang berkhianat kepada temannya, menyebarkan rahasia dari temannya itu. Jadi ketika kita berteman, maka jadilah seorang yang betul-betul teman atau sahabat yang sesungguhnya. Kalau ada kesusahan yang dimiliki oleh teman kita, maka sebisa mungkin kita membantunya. Kalau teman kita punya masalah, sebisa mungkin kita menolongnya. Kalau sahabat kita, teman kita misalkan memiliki rahasia, jangan sampai kemudian kita menyebarkan rahasia itu kepada orang lain. Ya Ali wi Ali, alfusotikin utawi sewu konco iku kolilun kidik sopo alfusotik, waduun utawi satru utawa musuh, wahidun kang siji sopo adu, iku kathirun okeh sopo aduun wahid. Jadi 1000 teman itu masih sedikit, tapi musuh satu itu banyak. Artinya apa? Berarti dalam kehidupan ini sebisa mungkin kita memperbanyak teman, jangan sampai kita mencari musuh. 1000 teman itu masih sedikit, 2000 masih sedikit, 3000 masih sedikit. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kita mencari teman. Orang kalau punya banyak teman itu insya Allah hidupnya itu mudah. Kemanapun dia pergi, di situ masih ada orang yang barangkali mungkin bisa dia jadikan
teman sekedar untuk berbagi, ngobrol, dan lain sebagainya. Kalau kita ada masalah, kita bisa berbagi dengan mereka. Kalau kita punya rezeki, kita juga bisa berbagi dengan mereka. Itu teman. 1000 teman sedikit, satu musuh itu banyak. Maka hati-hati, jangan sampai kita punya musuh. Jangan sampai kita punya musuh. Satu orang itu sudah banyak itu musuhnya si tok. Iku wakeh wisan. Ya, itu sudah banyak. Artinya Rasul mengajarkan supaya kita jangan sampai punya musuh, tetapi harus banyak mencari teman. Ya Ali hilahi Ali lisodakoti iku tetep keduwene kekancan. Alamatun utawi biro-biro tetenger. Ayya ja'ala utawi yento. Ayya ja'ala yento dadekaken sapa wong iki maksudnya sotik malahu ing bondone man dunamalika dudu bondo sira. Wa nafsahulan awak dhewe man duna nafsika dudu awak sira. Wa irdahulan kaprawirane man duna irdika dudu kaprawiran sira. Jadi seorang yang berteman itu ada beberapa tanda bagi seorang berteman. Yang pertama adalah ayyaj'ala malahu duna malika. Dia siap untuk mengorbankan hartanya, bukan mengorbankan hartamu. Jadi teman itu siap untuk mengorbankan hartanya untuk temannya, bukan dia mengorbankan harta teman untuk kepentingan dirinya. Itu teman. Dia siap mengorbankan jiwanya untuk temannya, bukan temannya yang harus mengorbankan jiwanya untuk dia. Dia siap untuk mengorbankan kehormatannya demi untuk kehormatan temannya, bukan dia mengorbankan kehormatan teman untuk kejayaan dirinya. Nah, ini namanya adalah teman yang sesungguhnya, teman yang sejati. Maka jadilah kita ini sebagai teman yang sejati. Kalau ada teman kita sedang dalam keadaan kesusahan, bagaimana kemudian kita berani dan mau untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk membantu teman kita. Kalau misalkan teman kita sedang dalam keterpurukan, bagaimana kemudian kita bisa membantunya supaya dia bangkit keluar dari keterpurukan yang dia miliki. Faslun utai ki ono fasal swiji fit taubati kang tetep ing dalam mertelaken taubat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh ya Ali ing kali Ali. Ya Ali ya Ali. La taubata ora ana tobat iku maujud. Litaibi kedune wong kang tobat. Litaibi kedune wong kang tobat hatta yaghsila sehingga bersihaken sapa taib patnahu ing wetenge taib minal harami saking perkara kang haram. Biti bikas bihi kelawan bagusi penggaweane taib. Fasal menjelaskan tentang taubat. Taubat itu dari kata tabaya tubuh taubatan, artinya itu kembali, bimakna rojiun, kembali dalam arti kembali kepada kebenaran, kembali kepada sesuatu yang hak. Karena mungkin sebelumnya dia telah menjauh dari kebenaran, akhirnya dia kembali kepada kebenaran itu, maka disebut taib. Tidak ada anak cucu Adam itu nggak ada yang tidak melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi selama kita masih menjadi manusia, kalau kita mau mencari di mana titik kesalahan seseorang, pasti akan ketemu. Wisto, sak hebat-hebate wong, sak pinter-pintere wong, sak alim-alime wong, sak soleh-solehe wong. Kalau kita mau mencari di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya, pasti nanti akan ketemu. Tetapi yang terbaik adalah kita tidak terlalu mencari-cari kesalahan orang, tidak terlalu kita mencari-cari keburukan orang, tetapi bagaimana kita mencari dan melihat sisi baik dari seseorang itu. Karena setiap orang pasti punya cacat, setiap orang punya kesalahan, setiap orang memiliki celah di mana dirinya itu akan terlihat buruk di mata orang lain. Karena dia manusia.
Karena itu kalau kita hanya fokus pada kesalahan yang dimiliki orang lain, maka ini berbahaya justru, ya. Tapi kalau kita mencari kesalahan diri kita, nggak apa-apa, golek kesalahan ya baik dewi, supaya kita bisa memperbaiki diri. Justru itu yang bagus, ya. Nah, seorang itu kata Rasulullah di dalam hadis ini, ya Ali, la taubata lit taib, tidak ada namanya taubat bagi seorang yang taubat sampai dia mau untuk membersihkan, yaghsilu, mananya mencuci, ya maksud mencuci, yaghsilu batnahu, sampai dia membersihkan perutnya, ya. Jadi dibersihkan perutnya minal haram, dari sesuatu yang haram. Bagaimana caranya? Ya bekerja dengan baik. Jadi orang kalau memang betul-betul bertobat, berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, maka hendaknya dia mau untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Kenapa? Karena begitu haram masuk ke dalam perutnya, secara otomatis seluruh anggota tubuh akan mengajak dia untuk melakukan yang buruk, ya, untuk melakukan yang buruk. Nah, oleh sebab itulah maka penting untuk untuk diketahui supaya kita tidak terjebak kepada sesuatu yang buruk. Dengan cara apa? Kalau tobat ya kudu di situ benar-benar makanannya harus berasal dari sesuatu yang haram, pekerjaannya harus menjadi sesuatu yang betul-betul halal. Ya Ali, ya Ali, idza lam yakun, ari kalane ora ono sapa alimu wong kang alim, iku takian wong kang takwa, wedi marang Gusti Allah maksudnya. Zalat mongko nutupi apa mau idatuhu pituture, apa mau idatuhu pituture alim ala qulubin nasi ing ngatasé pira-pira atine menungso. Kama yadhilu kaya oleh nutupi apa al-qatru tetese udan ala bidin nami ing ngatasé ala bidin ni'ami ing ngatasé ndoke unta wasofalan watu kang lunyu. Jadi seorang yang alim tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang dia berikan itu justru tidak menjadi petunjuk bagi orang yang dinasihati. Tetapi apa yang dinasihatkan oleh dia justru menutupi hati orang yang dinasihati, sehingga bukan semakin dekat kepada Allah tetapi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan dari hal itu. Ya Ali, ya Ali, idza mawari kalane liwat alal mukmini ing atase wong kang iman apa arbauna 40. Apane sobahan isuke walam yujalis lan ora lelungguhan sapa mukmin Allah ing pira-pira wong alim. Kosa mongko atos apa kalbu atine mukmin, wajah sarolan wani utawa kendel sapa mukmin alal kabair ing atase nglakoni pira-pira dosa gedhe. Li anal ilma krana temen setuhune ilmu iku hayatul qalbi nguripaken ati. Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una subahan, ketika berlalu dalam kehidupan seorang mukmin 40 hari sementara dia tidak pernah duduk bersama dengan orang alim, dia tidak pernah duduk bersama seorang ulama, seorang kiai, atau barangkali ya sekedar orang yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, seorang ulama, maka kosa kolbuhu, hatinya itu akan menjadi keras. Kalau hatinya sudah keras, dia berani untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu adalah hayatul qalbi, dia bisa menghidupkan hati. Nah, makanya penting, salah satu di antara tombo hati itu adalah wong kang soleh kumpul, berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para kiai, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa terus mengkaji ilmu. Maka insya Allah hati kita akan menjadi lunak dan tidak menyebabkan diri kita berani untuk melakukan dosa-dosa besar.
Ya alihi ali innallaha temen setuhune Gusti Allah iku la yastahi ora isin sapa Allah min adzabi ghaniyin saking niksa wong kang sugih saharikin kang nyolong sapa ghani wa alimin wong kang alim fasikin kang fasik sapa alim. Allah itu tidak malu untuk menyiksa seorang kaya yang mencuri dan juga seorang alim tetapi dia fasik. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah membedakan antara orang kaya, antara orang miskin, wong alim apa wong awam. Ketika salah ya tetap semuanya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam kehidupan ini sebisa mungkin juga begitu. Kita mendudukkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kalau salah kita bilang salah, kalau benar kita bilang benar. Jangan sampai kita bersikap yang berbeda. Ya, jangan sampai kita bersikap yang berbeda. Faslun utai iki kuwi ana fasal suwiji. Fikih lisani kang tetep ing dalem mertelaaken ngrekso lisan. Kala dawuh sapa alaihi salatu wasalam Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Latu iru engko latu iru. Latu iru aja nacat sapa sira ahadan ing wong suwiji bima sebab barang. Bima sebab barang fi kang tetep ing dalem ma. Fi kang tetep ing daleman. Fama min lahmin krana ora ana daging. Fama min lahmin krana ora ana daging illa fi angin iku tetep ing dalem lahmun. Ila fi angin iku tetep ing dalem lahmun admun utai balung. Wala kafaratun lan ora ana kifarah iku maujud lil ghibati keduwene ghibah. Hatta yastakhillahu sehingga ambrih halal sapa man ing wong kang den ghibahi. Aw yastaghfiru utawa nyuwun ngapura sapa man lahu maring wong kang den ghibahi. Fasal menjelaskan tentang menjaga lisan ya, menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fi admun wala kafaratun lil ghaibati hatta yastaghfirullahu aw yastaghfirullahu. Jangan sampai salah satu di antara kita itu menghina, mencaci maki orang lain ya, disebabkan karena sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jangan mencaci kalau ada teman kita misalkan ada yang mohon maaf mungkin tidak sempurna satu bagian di antara tubuhnya, atau karena mungkin dia itu bodoh misalkan. Jangan mencaci maki sesuatu yang ada dalam diri orang lain, karena fama min lahmin, tidak ada daging yang ada di dalam diri manusia illa wa fihi atmun, kecuali di situ ada tulangnya. Wala kafaratun lil ghibati hatta yastahillah, enggak ada kifarah bagi seorang yang ghibah, rasan-rasan, kecuali dia minta kehalalan dari orang-orang yang dirasaninya, atau dia minta maaf kepada orang-orang yang dirasaninya. Ya, ini penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, karena lisan itu tidak bertulang. Lisan itu tidak bertulang, lisannya menungso itu. Jadi mencela-mencela wae itu gampang, lisan itu ngomong gampang. Pelaksanaannya itu yang sulit. Lagi penting bagi kita untuk menjaga lisan kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Ya aliyu ya ali, ma khalaqa ranitahaken sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah fil insani ing dalem menungso. Afdala ing perkara kang luwih utama minal lisani tinimbang saking lisan. Yadkhulu manjing sapa man sapa ingsan, yadkhulu manjing sapa ingsan al jannata ing swarga. Wa yadkhulu lan manjing sapa ingsan annara ing neraka. Fasjunhu mongko jaga ngreksa sapa sira, utawa fasjunhu mongko ngunjara sapa sira. Jadi makna sijnun penjara, tapi di situ lebih diartikan fasjunhu mongko ngreksa sapa sira ing lisan. Fa innahu mongko temen setuhune lisan iku kalbun asu, akurun kang galak apa kalep. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada lisan. Ya, tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada lisan.
lisan itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, tetapi sebaliknya lisan juga bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Gara-gara kita selalu mengucapkan sesuatu yang baik, gara-gara kita kalau berkata itu selalu berhati-hati, tidak menyakiti perasaan orang, lisan kita sering memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, maka orang lain itu merasa senang kepada diri kita, kemudian senantiasa terus mengajak diri kita untuk kembali kepada jalan yang benar, mengajak kita untuk sesuatu yang baik. Sebaliknya, ketika lisan ini tidak kita jaga, satu kata itu bisa menyebabkan permusuhan, akhirnya kita terjerumus kepada hal yang tidak benar. Kalau kita bisa menjaga lisan sehingga sesuatu yang keluar dari lisan kita itu adalah sesuatu yang baik, disertai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besar kemungkinan kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, manakala apa yang keluar dari lisan kita itu selalu yang buruk, ngerasani tonggoni, ngelok-ngelokni tonggoni, mencaci maki orang, maka yang terjadi apa? Neraka ujungnya. Maka ini harus hati-hati, karena nisbat bagi, oleh karena itu ya, di dalam hadis ini nisbat bagi lisan itu seperti anjing yang galak ya, anjing yang galak. Kalaupun akur kayak anjing sing galak, jadi anjing sing gampang nyokotan, gampang ini ya, karena memang lisan itu lunyu banget ya, lisannya menungso itu lunyu banget. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati, dijaga lisannya, jangan sampai kita kemudian seringkali menyakiti orang lain dengan lisan kita ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul juga mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang orang lain atau yang saudaranya itu selamat dari gangguan lisan, juga gangguan perbuatannya. Maka seorang muslim menyebarkan kebaikan, seorang muslim menyebarkan keselamatan, kedamaian dalam setiap sendi kehidupan yang ada bersama dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa melakukan hal itu. Ya Ali, ya Ali, latal an ojo nglaknati sapa sira, latal an ojo nglaknati sapa sira musliman ing wong Islam siji, walada batanan ora ing hayawan rumangkang, gegremetan. Fatarjiu monggo bali apa laknat, fatarjiu monggo bali apa laknatu laknat alaika ing atase sira. Jangan kita itu suka melaknat. Melaknat itu yang mendoakan jelek. Jangan mudah-mudah untuk mendoakan jelek orang. Bahkan tidak hanya orang, termasuk binatang pun nyumpai binatang itu kita tidak diperkenankan. Mengapa? Boleh jadi laknat itu nanti bisa kembali kepada diri kita sendiri. Loh, inilah pentingnya kita untuk menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar, yang nantinya itu bisa jadi efeknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk, dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.